Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, setelah kita belajar tentang standar akuntansi dan rangka konseptual, kali ini kita akan membahas tentang salah satu informasi atau laporan yang dihasilkan dalam proses informasi. Kita kali ini akan membahas income statement and related information. Ya, jadi setelah mempelajari ini tentu saja kita bisa memahami kegunaan, keterbatasan, isi dari laporan income statement, kemudian manfaatnya untuk prediksi masa depan, dan seterusnya. Kita akan mulai dengan pembahasan kegunaan dari income statement. Tentu saja karena laporan keuangan ini adalah kita melaporkan kejadian yang sudah lampau dari bukti-bukti transaksi yang ada, maka income statement sering disebut sebagai laporan kinerja. Kenapa laporan kinerja? Karena dia memuat adalah pendapatan dalam satu periode dan beban dalam satu periode. Kemudian apabila pendapatan lebih tinggi daripada bebannya, maka kita akan mendapatkan laba. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika dia bebannya lebih tinggi dalam satu periode daripada pendapatannya, tentu saja kita akan menyebutnya sebagai rugi. Nah, sehingga kegunaan dari laporan income statement itu adalah mengevaluasi kinerja di masa lampau. Gitu ya, mengevaluasi kinerja masa lampau. Bagaimana sih misalkan tren kinerja kita dalam 5 tahun terakhir? Tentu saja evaluasi ini bermanfaat untuk memprediksi, kira-kira kita bisa memprediksi perusahaan ini akan berkembang atau tidak dalam masa yang akan datang. Sehingga dibutuhkanlah laporan income statement. Nah, dari kata memprediksi ini, maka kita akan membantu menilai ketidakpastian arus kas masa depan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, tentu saja jika ada kegunaan, tentu ada keterbatasan. Ya, seringkali perusahaan itu tidak bisa menilai reliability, gitu ya. Kadang-kadang profitnya tinggi, gitu ya. Itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, gitu ya. Yang kadang-kadang kita tidak ukur. Contoh, misalkan perusahaan sudah punya nama, Anda bisa membeli makanan cepat saji di brand A, jadi bukan karena kualitas atau peningkatan produksi atau peningkatan kualitas, tapi karena ada brand value dan sebagainya yang memang itu kadang-kadang sulit untuk diukur. Gitu ya. Kadang-kadang income statement ini juga bisa berubah bukan karena kinerjanya yang berubah, tetapi karena perubahan metode yang digunakan. Itu juga bisa mempengaruhi laba atau rugi dari perusahaan. Tentu saja memang tidak bisa menutup kemungkinan kalau income statement ini banyak dipengaruhi oleh judgement. Gitu ya, judgement dari pembuat informasi keuangan tersebut. Ya, sehingga seringkali ini banyak riset-riset tentang mempertanyakan, meneliti tentang kualitas dari earning, gitu ya. Jadi Anda nanti akan belajar tentang earning management, quality of earning, gitu ya, di masa yang akan datang. Oke, saya langsung ke konten, gitu ya, bahwa elemen dari laporan income statement, gitu ya, elemennya adalah terdiri dari ini revenue dan pendapatan dan beban, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau income ini adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode waktu tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang laporan laba rugi, maka yang perlu kita ingat itu adalah laporan laba rugi pada periode kapan. Ya, sama seperti Anda kinerja mahasiswa diukur dari IPS, indeks prestasi semester, IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, itu adalah pada ada periode tertentu untuk Anda menghasilkan kinerja yang baik ataupun kinerja yang buruk, gitu ya. Jadi nanti income ini juga bisa diperoleh dari revenue, gitu ya. Revenue itu adalah pendapatan dari aktivitas
utama dari perusahaan. Sementara gain itu adalah bisa karena peningkatan, jadi tidak selalu karena peningkatan dari aktivitas utama perusahaan. Ini contohnya gitu ya, yang masuk dalam revenue account itu ada penjualan, ada fee, ada bunga, ada dividen, ada pendapatan dari sewa gitu ya. Sementara kalau dari gain itu adalah keuntungan dari misalkan penjualan aset jangka panjang, kemudian unrealized gain dari transaksi trading securities. Jadi kalau kita punya saham di perusahaan lain gitu ya, kemudian nilai kita itu menaik, saham kita naik, tapi memang belum dijual, maka itu dimaksud adalah keuntungan dari trading securities. Kenapa unrealized? Kalau dia memang belum kita realisasikan dalam penjualan, gitu ya. Kemudian expense gitu ya, tentu saja expense ini akan menurunkan benefit di masa yang akan datang selama periode yang kita capture gitu ya. Nah, apa saja gitu ya, bisa jadi karena expense ini bisa karena ada atau tidak ada kas yang keluar. Ya, kalau ada beban depresiasi, deflasi gitu ya, kemudian penurunan nilai dari kewajiban itu juga kita kategorikan sebagai expense. Jadi expense itu sama dengan tadi revenue, itu terdiri dari bisa karena expense-nya aktivitas utama atau aktivitas yang biasa ada di perusahaan, dan losses ya. Losses itu adalah kerugian ya karena aktivitas. Jadi yang masuk kategori expense itu adalah HPP ya, cost of goods sold, depreciation, beban bunga, kemudian beban sewa, beban gaji, beban upah gitu ya, kemudian beban pajak, kemudian juga pengurang dari income statement yang dalam expense itu dalam kategori loss account, itu juga bisa dari kerugian dari perubahan atau cas restrukturisasi, kemudian kerugian dari penjualan aset jangka panjang, kemudian unrealized losses on trading and securities. Itu ya. Oke, nah di sini adalah komponen dari income statement gitu ya. Jadi income statement tadi saya dikatakan di awal adalah revenue dikurangi expense. Jadi kalau kita lihat ini sampai dengan bawah, komponennya itu adalah ada 10 komponen, mulai dari sales or revenue, cost of goods sold, kemudian sales dikurangi cost of goods sold, tentu saja akan menghasilkan gross profit. Kemudian ini ada beban-beban lain gitu ya, ada beban penjualan, beban administrasi dan umum, kemudian ada beban income lainnya gitu ya, dan gross profit dikurangi beban-beban ini. Kemudian juga ada financing cost gitu ya. Kemudian setelah dikurangi financing cost, maka kita akan memperoleh income before income tax. Ya, kemudian kita kurangkan dengan pajak, menghasilkan income from continuing operations. Kemudian kita sampaikan jika ada transaksi discontinue operation, jadi ada segmen bisnis yang memang mungkin kita tutup, kita berhentikan operasinya, kita menjadi pengurangnya. Nah, sehingga kita bisa memperoleh net income, ya, laba bersih. Nah, laba bersih ini nanti kita akan bagi sebagai non-controlling interest, jadi bagian dari non-pengendali, dan kita akan bisa menghitung earning per share, ya, laba per lembar saham. Ya,
format dari income statement nanti kita akan latihan di sini gitu ya. Apa saja. Nah, ini secara garis besar nomor 1 sampai 10 ini adalah yang common atau umum ada di dalam perusahaan. Isinya itu adalah bisa tergantung dari perusahaan. Sehingga adik-adik harus memperhatikan sebenarnya mana yang masuk selling expense, mana yang masuk administrative expense dan sebagainya. Gitu ya, atau other income and expense. Gitu ya. Kemudian, nah ini biasanya juga tadi terusannya dari atas gitu ya, dari yang sini tadi gitu ya. Nah ini ada income statement yang secara ringkas gitu ya, secara ringkas dari yang tadi sudah di breakdown, misalkan selling expense totalnya berapa, administrative expense itu totalnya berapa. Sehingga sebenarnya laporan laba rugi ini harus bisa kita bandingkan pada industri sejenis. Sehingga apa? Bermanfaat bagi investor atau pengambil keputusan di masa depan untuk memberikan keputusan yang bisa dibandingkan apakah dengan industri yang sama posisi perusahaan ini cukup kompetitif atau tidak. Gitu ya. Nah, pelaporan ini juga tadi kita sebutkan ada namanya gross profit. Gross profit itu adalah menghitung penjualan dikurangi dengan cost of goods sold atau penjualan dikurangi HPP-nya. Apa yang dimaksud dengan gross profit? Anda tahu bahwa berarti ada selisih dari penjualan dan harga pokoknya. Gitu ya, penjualan dan harga pokoknya. Kemudian juga pelaporan income statement itu juga kita biasanya pisahkan mana income yang dari operasi, gitu ya, mana income dari operasi. Sebenarnya gunanya untuk apa sih mengkelompokkan itu? Gunanya adalah satu, nanti income statement ini digunakan atau bermanfaat untuk membuat laporan cash flow, dan yang berikutnya tentu saja untuk analisa laporan keuangannya. Gitu ya. Nah, income dari aktivitas operasi tadi sudah dikelompokkan, itu adalah dengan mengurangkan ada beban penjualan, ada beban administrasi gitu ya, yang memang biasa terjadi di dalam perusahaan, dan itu memang sifatnya selalu ada gitu ya, dan selalu ada dan merupakan aktivitas reguler dari perusahaan. Nah, mengapa ini dikelompokkan? Sebenarnya untuk bisa memprediksi sebenarnya perusahaan itu beban operasinya berapa. Ya, sehingga kalau kita nanti melakukan analisis laporan keuangan gitu ya, apakah dari beban operasi ini bisa dilakukan proses efisiensi ya. Nah, ini pengklasifikasian beban gitu ya. Ya, beban diklasifikasikan seperti ini gitu ya. Jadi bisa dari beban beban pokok produksi gitu ya, yang kemudian isinya adalah kalau kita perusahaannya adalah perusahaan manufaktur, tentu saja kita harus memperhitungkan tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan mungkin, kemudian depresiasi, beban depresiasi, amortisasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian cost of goods sold ya, fungsinya. Jadi kalau expense diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kalau tadi berdasarkan sifat, nature itu berdasarkan sifat. Nah, kalau fungsi itu berdasarkan fungsi, jadi bisa income from operation itu bisa diklasifikasikan dua ya, berdasarkan sifat dan berdasarkan fungsi. Nah, ini yang berdasarkan fungsi. CGS, selling expense and administrative expense. Nah, ini adalah pelaporan income statement, income dari khusus untuk membahas income from operation jika diklasifikasikan. Kalau ini berarti diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsi. Ya. Nah, kalau misalkan di sini service revenue, cost of goods, cost of services, selling expense, and administrative expense. Ya. Kemudian ini berdasarkan sifat.
diklasifikasikan, maka isinya adalah seperti ini. Baik, kemudian ini fungsi, jadi kalau ini ada laporan ini, kemudian diklasifikasikan sebagai ini. Ya, nilainya sebenarnya sama dengan yang ilustrasi expand dari data ini. Kita diminta untuk mengklasifikasikan berdasarkan sifat dan mengklasifikasikan berdasarkan fungsi. Ya. Ya, ini gambaran bahwa ada informasi yang dimanfaatkan untuk para pengambilan keputusan jika ada gain and losses dari kegiatan restrukturisasi, gitu ya. Nah, ini nanti kita sambil belajar, gitu ya, bahwa revenue, expense, and other income and expense itu adalah bisa mempengaruhi income from operations, gitu ya. Dan IASB atau Badan Penyusun Standar itu mengharapkan bahwa keduanya ini, gitu ya, akan dilaporkan terpisah, gitu ya, atau dilaporkan sebagai bagian dari income from operation. Jadi revenue and expense, other income and expense itu bagian dari income from operation, gitu ya. Nah, ini informasi-informasi yang dibutuhkan dan harus didisclose agar para pengambil keputusan tidak salah atau tidak merubah pada keputusan-keputusan yang material, gitu ya. Misalkan kerugian dari inventory, nilai inventory yang turun, gitu ya. Kemudian kerugian dari restrukturisasi transaksi keuangan atau restrukturisasi bisnis. Kemudian keuntungan atau kerugian dari penjualan property, plant, equipment, and investment. Jadi keuntungan dari keuntungan atau kerugian dari penjualan aset-aset jangka panjang, gitu ya. Kemudian juga litigation settlement itu adalah kita harus memperhitungkan jika ada settlement itu cicilan, gitu ya, karena akibat dari adanya transaksi hukum, gitu ya. Ya, atau berbagai aktivitas lain, gitu ya, berbagai aktivitas lain. Ya, jadi Anda perhatikan ini income before income tax, gitu ya, ada menginformasikan financial cost itu kadang kurang lebih ada seperti ini, bunga dari bank, gitu ya, atau overdraft, kemudian beban bunga dari beban bunga atau pendapatan bunga dari obligasi yang dijual, ya. Ini adalah instrumen-instrumen keuangan yang mengakibatkan gain or losses bagi income statement kita. Ya, tentu saja net income itu adalah mencerminkan semua aktivitas dari revenue dan expense, baik itu operasi, kegiatan non operasi, financial cost, dan seterusnya. Gitu ya, sehingga biasanya orang setelah memperoleh net income itu akan menghitung. Earning per share ini biasanya diumumkan pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, nah biasanya juga earning per share ini digunakan untuk sebenarnya nilai dari saham kita, gitu ya. Nah, rumusnya bagaimana? Tentu saja net income dikurangi mungkin kita ada dividen preferen, kemudian dari pemegang saham preferen, kemudian rata-rata saham yang beredar dalam 1 tahun, ya, pada periode itu. Ya, sehingga ini memang menjadi informasi powerful untuk pengambilan keputusan bisnis, gitu ya. Salah satu indikatornya adalah, oh jika saya mau membeli sahamnya PT Telkom, gitu ya, Anda mungkin menabungnya tidak di tabungan tapi menabungnya di saham, gitu ya, maka Anda indikator utama yang signifikan itu Anda melihat EPS-nya itu rata-rata yang diberikan berapa.
Ya, ini nanti kita akan latihan soal tentang perhitungan EPS, kemudian discontinuing operation. Kadang-kadang memang perusahaan seringkali pengambilan keputusannya adalah menghentikan segmen bisnis tertentu. Nah, itu ketika menjadi bagian terpisah dari laporan income statement yang utama, tapi harus dilaporkan dalam income statement yang komprehensif, ya, untuk discontinue operation. Oke, sehingga secara utuh tadi di depan kita melihat bahwa ada part-part atau bagian-bagian dalam perhitungan income statement. Gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat berlatih, karena belajar akuntansi keuangan tidak akan ada hasilnya jika kita hanya menghafal dan tanpa mengerjakan soal-soal. Selamat belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.